Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik tentang syariat dan hukum Islam. Ada 7 topik yang akan kita bahas. Pertama, definisi. Yang kedua, kedudukan syariat dalam Islam. Yang ketiga, perincian syariat Islam. Yang keempat, sumber-sumber syariat Islam. Yang kelima, mazhab-mazhab fikih dalam syariat Islam. Yang keenam, ragam mazhab bukan bermakna penyimpangan dalam Islam. Dan yang terakhir, penerapan syariat dalam konteks negara. Kita mulai dari definisi dulu. Syariat dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan sejumlah kosakata. Kadang disebut asy-syari'ah, kadang disebut asy-syar'u, kadang disebut asy-syir'ah, dan kadang disebut al-masyra'ah. Semua lafaz ini secara bahasa bermakna tempat air yang didatangi. Kata Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, wasyir'atu wasyari'atu fi kalamil arabi masyra'atul ma'i wa hiya mawridus syaribati allati yashra'uha an-nasu fayashrabuna minha wa yastaqun. Asy-syir'ah dan asy-syari'ah dalam bahasa Arab bermakna masyra'atul ma', yakni tempat air yang didatangi, yaitu tempat air orang-orang yang bermukim di dekat sungai yang menjadi lokasi minum halayak, yang mana mereka minum dan mengambil air darinya. Definisi yang saya jelaskan ini bisa juga ditemukan dalam kitab-kitab bahasa yang lain seperti As-Sihah fil Lughah, Tajul Arus min Jawahiril Qamus, dan lain sebagainya. Nah, asy-syariah sendiri asal katanya sebenarnya adalah syara'a. Nah, syara'a itu makna bahasanya meminum langsung dengan mulut dari tempat air yang jelas, tidak samar, dan tidak pernah habis airnya. Nah, agama itu disebut syariah, itu seakan-akan orang yang beragama itu haus akan pencerahan, kemudian agama menyediakan air petunjuk untuk memuaskan dahaga rohani mereka. Nah, ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah, menurut Mahmud Shaltut, syariah itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah atau dibuat dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia bisa mengatur hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan kehidupan. Ya, dalam kitab beliau yang bernama Al-Islam Aqidatan wa Syari'atan, beliau mengatakan, wasyari'ah hiya an-nuzumul lati syara'aha Allahu aw syara'a usulaha liyakhudhal insanu biha nafsahu fi 'alaqatihi bi rabbih wa 'alaqatihi bi akhihi al-muslim wa 'alaqatihi bi akhihi al-insan wa 'alaqatihi bil kauni wa 'alaqatihi bil hayati. Syariat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah atau dibuat dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia bisa mengatur hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan kehidupan. Adapun dalam Al-Quran, istilah syariah itu setara dengan ungkapan al-amalus salih, amal soleh. Sebagaimana aqidah itu setara dengan ungkapan iman. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada perintah beriman dan beramal soleh, maka sebenarnya itu bermakna perintah untuk memegang akidah Islam dan menjalankan syariat Islam. Ya, sebagai contoh misalnya, dalam surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 108 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Nah, jadi iman dan amal soleh yang disebut dalam ayat ini itu bermakna sama persis dengan akidah dan syariah.
Ini adalah penjelasan definisi syariah dari sisi bahasa maupun secara syar'i ya. Adapun dari sisi perbedaan antara syariah dengan din dan millah, maka uraiannya seperti ini kira-kira. Syariah, din dan millah sebenarnya itu sinonim. Nah, hanya saja meskipun sebenarnya sama, tetapi penekanannya itu berbeda. Apa perbedaannya? Syariah itu penekanannya adalah pada unsur jalan yang ditempuh untuk menuju Allah. Kalau din itu penekanannya adalah pada aspek ketaatan. Ya, karena itulah maka syariah itu lebih menekankan aspek kumpulan ajaran-ajaran agama sebagai satu kesatuan yang merupakan peraturan dan menjadi metode atau jalan yang ditempuh ya untuk menuju Allah. Nah, sementara din itu menekankan aspek ketaatan pemeluk agama yang lebih terkesan individual. Jadi lebih bersifat individual. Jadi din itu bisa dinisbahkan pada individu, tapi kalau syariah tidak bisa. Ya, misalnya kita menyebut din mu'afa, itu artinya berarti menonjolkan aspek ketaatan yang dilakukan oleh mu'afa. Kalau syariah nggak bisa disebut syariah mu'afa, nggak bisa. Jadi karena itu adalah lebih menekankan jalan ditempuh yang sifatnya universal. Ya. Adapun millah itu penekanan maknanya adalah pada aspek istimror atau kontinuitas, ya, keajekan. Jadi terus-menerusnya aturan agama dijalankan oleh pemeluk agama tersebut. Nah ini ya, rujukannya bisa dilihat di kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah karya Al-Askari. Beliau mengatakan al-farqu bainad din was syariah, anna syariah hiya al-tariqatul ma'khudh fiha ila syai' wa min thamma summiya tariq ila al-ma'i syariah wa masyra'ah. Ya, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu kedudukan syariat di dalam Islam. Patut kita pahami bahwa Islam itu tidak hanya berisi akidah, tapi juga syariah. Akidah itu pondasinya, sementara syariah adalah bangunannya. Siapapun yang mengambil akidah tapi tidak mengambil syariah, atau sebaliknya mengambil syariah tapi tidak mengambil akidah, maka dia bukan muslim di sisi Allah. Dan di dalam Islam, semua manusia sama di depan syariat, tanpa membedakan perbedaan-perbedaan pribadinya. Laki-laki maupun wanita, hitam atau putih, pemimpin maupun yang dipimpin, penguasa atau rakyat, kaya maupun miskin, semuanya sama di sisi Allah. Derajat kedekatan dengan Allah itu hanya tergantung pada kekuatan iman dan kekuatan konsistensi seseorang dalam menjalankan syariah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi Allah di sini mengakui bahwa Allah menciptakan manusia yang memang bermacam-macam, tapi bukan perbedaan itu yang diperhatikan Allah. Yang paling diperhatikan Allah adalah justru ketakwaannya. Oke, sekarang masuk topik ketiga, perincian syariat Islam. Syariat Islam itu jumlahnya sangat banyak, akan tetapi secara umum bisa dibagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama adalah peraturan-peraturan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bukti kejujuran iman. Nah, peraturan semacam ini disebut dengan istilah ibadah, al-ibadah. Nah, ini mencakup seperti sholat, puasa, zakat, haji. Intinya rukun Islam itu ya. Nah, kata Muhammad Shaltut, kalau orang itu bisa konsisten menjalankan rukun Islam dengan baik, maka itu kunci untuk bisa melaksanakan syariat yang lain. Karena kalau orang sudah bagus dalam menjalankan syariat Islam, maka insya Allah syariat yang lain akan terasa lebih kuat dan lebih ringan saat dijalankan. Ya, ini jenis yang pertama. Jenis syariat yang kedua adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah dengan dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah bahaya bagi mereka, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri maupun dengan orang lain.
Nah, peraturan jenis ini disebut dengan istilah al-muamalah atau muamalat. Ya, peraturan jenis ini itu mencakup banyak bidang, diantaranya tentang keluarga. Ya, hukum-hukum tentang keluarga, misalnya hukum seputar khitbah, kemudian akad nikah, poligami, nafkah dan lain sebagainya. Yang kalau dalam sekarang itu di universitas sekarang masuk dalam masuk dalam studi al-ahwal asy-syakhsiyah, ya, atau personal status istilahnya. Jadi hukum-hukum yang sifatnya keluarga. Pembahasan tentang waris, tentang harta, termasuk pertukaran harta yang dibahas dalam hukum jual beli, tentang ijarah dan semisalnya, juga mencakup uqubat muamalah itu atau hukuman sanksi. Jika ada tindakan kriminal di masyarakat, maka sistem sanksinya bagaimana? Itu dibahas di uqubah. Termasuk pembahasan jamaah, yakni pembahasan negara dalam fikih. Ya, jadi dari gambaran ini bisa kita simpulkan ya bahwa syariat itu ada hubungan dengan negara memang. Jadi penerapan syariat itu terkait dengan kekuasaan. Tidak hanya tergantung pada individu, tapi juga pelaksanaan Islam ada yang tergantung pada penguasa dalam menerapkannya. Misalnya hukum jihad. Di Quran itu kan banyak ayat yang memerintahkan jihad, memerangi orang-orang musyrik misalnya. Nah, untuk jihad itu kan berarti kita bicara militer. Militer itu berarti kita bicara tentang tentara, tentang senapan, tentang bom, tentang tank, tentang pesawat yang tidak mungkin disediakan oleh ketua RT, tidak mungkin disediakan oleh pemimpin organisasi. Jadi harus negara. Artinya memang ada hukum-hukum syariat yang pelaksanaannya itu tergantung dalam negara. Baik, kita masuk ke topik yang keempat, yakni sumber-sumber syariat Islam. Syariat Islam itu sumbernya ada beberapa. Kalau akidah sumbernya dua ya, Al-Quran yang jelas dan pasti maknanya, dan hadis yang sifatnya mutawatir atau ahad yang sahih. Ya, walaupun nanti konsekuensinya ada yang berbeda kalau hadisnya mutawatir dan ahad. Adapun terkait dengan syariat ada beberapa sumber. Ya, kata Mahmud Shaltut itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, baik nas maupun muhtamalnya, yakni makna yang mungkin dipahami atau makna implisitnya. Yang kedua adalah al-hadis. Hadis ini mencakup perkataan Nabi, perbuatan Nabi maupun takrir, ya, sikap afirmasi, sikap mendiamkan Nabi, ya, dengan syarat sahih penukilannya. Kemudian yang ketiga adalah ar-ra'yu atau ijtihad, yaitu pendapat yang merupakan hasil meneliti dari dalil-dalil muhtamal atau makna implisit dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, cabang ar-ra'yu ini banyak sekali. Misalnya qiyas, ijma' sahabat, ijma' ulama, ijma' ahlul halli wal aqdi, istihsan, masalih mursalah, amalan penduduk Madinah, syar'u man qablana, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, para ulama itu berbeda pendapatnya di sini. Kalau Al-Quran hadis semuanya sepakat. Tapi di ar-ra'yu ini ada perbedaan pendapat. Ya. Oke. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat, yang perlu kita pahami adalah ar-ra'yu ini atau al-ijtihad ini adalah salah satu dari sumber syariat Islam. Nah, pendalaman terhadap kajian sumber-sumber ini bisa kita temukan dalam kitab-kitab usul fikih. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang mazhab. Ya, jadi kita akan berbicara bagaimana proses munculnya mazhab dan bagaimana kedudukan mazhab dalam syariat. Mazhab itu adalah aliran dalam fikih. Ya, jika ada pandangan yang berbeda-beda dalam fikih, maka perbedaan pandangan tersebut itu alirannya disebut dengan istilah mazhab. Fikih itu apa? Fikih itu adalah pembahasan hukum dalam syariat. Ya. Nah, kalau perbedaan aliran itu terkait dengan akidah, maka istilahnya beda lagi. Kalau ada perbedaan aliran dalam akidah, selama tidak keluar dari Islam, nggak sampai murtad, maka alirannya disebut dengan istilah firqah. Misalnya kita mengenal ada istilah firqah Mu'tazilah, Jabriyah, Murji'ah, Qadariyah, dan sebagainya. Ini perbedaan aliran dalam akidah, tapi nggak sampai membuat keluar dari Islam. Ya, walaupun para ulama Ahlussunnah mengkritiknya, tetapi mereka tidak sampai dikafirkan.
Tapi kalau perbedaan aliran dalam akidah itu sampai membuat keluar dari Islam, maka sudah nggak bisa disebut sebagai firqah, tapi memang kita nyebutnya adalah murtad, keluar dari Islam, telah membentuk agama baru. Ya, biasanya yang dipakai contoh para ulama misalnya kasus Bahaiyah atau Duruz, ya, sekte Duruz, sekte Bahai, kemudian Ahmadiyah dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh kelompok yang memang dianggap sudah keluar dari Islam. Nah, adapun mazhab itu akidahnya sama, ya, mungkin ada perbedaan dalam hal furu' yang tidak esensial, kemudian berbeda dalam urusan pembahasan fikih. Nah, maka disebut mazhab istilahnya. Dan mazhab dalam Islam itu sebenarnya banyak, ada puluhan ya. Kalau kita hitung sama sahabat, cuma yang terkenal itu ada 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi ini sudah urutan ya. Yang paling tua muncul itu adalah Hanafi. Setelah itu disusul oleh Maliki. Kemudian disusul berikutnya murid Imam Malik, yakni Asy-Syafi'i. Kemudian disusul muridnya Imam Malik adalah Hambali. Nah, dari keempat mazhab ini, 3 mazhab itu ada hubungan guru murid ya. Jadi Imam Malik itu muridnya gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Nah, bagaimana awal mula terbentuknya mazhab? Nah, agar kita paham, maka kita pelajari dulu bagaimana sejarah perkembangan fikih, yakni dalam ilmu hukum Islam. Dalam sejarah itu seperti apa? Nanti kalau kita mengerti bagaimana perkembangan fikih itu, kita akan tahu bagaimana munculnya mazhab. Saya akan membagi perkembangan fikih ini menjadi 3 fase. Pertama, fikih di masa Rasulullah, kemudian fikih di masa sahabat, dan fikih di masa tabi'in. Kita mulai fikih di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah tentu saja belum ada mazhab, belum ada aliran pemahaman fikih. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang menjadi satu-satunya rujukan dalam hal hukum. Tidak ada sahabat yang berani berfatwa di zaman itu selama Rasulullah masih ada. Tidak ada sahabat yang berani berijtihad selama Rasulullah itu masih ada. Pernah ada sebagian sahabat yang berfatwa keliru dan ditegur keras oleh Rasulullah karena dianggap mestinya tanya kalau tidak tahu gitu ya. Misalnya fatwa terkait dengan orang yang terluka kepalanya, kemudian beliau mimpi basah, kemudian minta fatwa. Sebagian sahabat berfatwa ya disuruh mandi besar dengan air. Ternyata kemudian setelah mandi besar tewas beliau. Nah, ini membuat Rasulullah marah ya, karena fatwanya membuat nyawa akhirnya menjadi hilang. Nah, ini jadi tidak ada yang berfatwa dan berijtihad kecuali aksesnya sulit dan memang orang yang dipercaya Rasulullah sudah mencapai derajat ijtihad gitu ya. Maka barulah mereka berijtihad dan berfatwa. Ini misalnya sahabat yang ditugasi hakim di tempat yang jauh. Nah, ini yang diizinkan, bahkan dianjurkan Rasulullah dan diperintahkan untuk berijtihad. Makanya pada konteks ini Rasulullah memuji jenis ijtihad yang seperti ini. Kata Nabi, "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Riwayat Bukhari. Jika seorang penguasa mengadili dan berijtihad, ini maksudnya penguasa yang mujtahid ya, bukan sembarang penguasa. Jika seorang penguasa mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan jika seorang penguasa berijtihad, lantas ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Jadi bisa kita katakan secara umum tidak ada ikhtilaf fikih di masa Rasulullah. Kalaupun ada ikhtilaf tersebut tidak esensial, sangat kecil, dan tidak membentuk aliran, alias tidak membentuk mazhab. Oke, sekarang kita masuk ke fikih di masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Islam disebarkan. Nah, ketika Islam disebarkan, maka mulai muncul masalah baru yang tidak ada di zaman Rasulullah, dan masalah baru ini ada tuntutan untuk dipecahkan. Nah, saat saat para sahabat mendapatkan masalah baru semacam ini, biasanya mereka akan duduk bersama, bermusyawarah untuk memecahkan masalah tersebut sesuai biar dipecahkan dengan hukum Islam. Misalnya ya, ada kasus mutilasi di Son'a di Yaman ya. Waktu itu ada seorang anak kecil namanya Asil. Anak kecil ini dibunuh oleh ibu tirinya dengan pacar gelapnya. Nah, jadi zaman itu sudah ada jenis-jenis perselingkuhan seperti itu ya. Jadi ada seorang perempuan menikah dengan seorang duda, punya anak kecil.
Lalu kemudian si wanita tersebut itu punya pacar gelap. Nah, kemudian suaminya ini kebetulan pergi suatu hari, lalu kemudian si perempuan ini memasukkan pacar gelapnya ke rumahnya. Disitulah kemudian dipergoki oleh anak dari sang duda tersebut, yang yakni anak tiri dari si perempuan tersebut. Nah, karena tahu mereka ada hubungan gelap semacam itu, maka paniklah si perempuan itu, kemudian mengajak pacar gelapnya untuk membunuh si anak tersebut. Akhirnya dibunuhlah oleh dua orang itu, dibantu lagi oleh yang lain, sehingga ketika anak itu terbunuh, bisa kita katakan yang membunuh adalah beberapa orang, bukan hanya satu orang. Anak ini kemudian dimutilasi, terus jasadnya dimasukkan ke dalam tas yang terbuat dari kulit, lalu dilemparkan ke dalam sumur. Lalu kemudian setelah itu si perempuan ini playing victim, ya, dia pura-pura tertimpa musibah, kemudian nangis, mungkin ya sedih, keluar sambil mengatakan, sambil berdoa, Allahumma la tukhfi ala man qatala asilan, ya Allah, jangan engkau biarkan bersembunyi orang yang membunuh asil, untuk meyakinkan orang gitu ya. Tapi ya akhirnya beneran Allah mengabulkan doanya. Jadi wanita ini kemudian ketangkap dengan cara apa? Ketahuannya adalah si pacar gelapnya itu saat mencari anak kecil itu bersama orang-orang kampung, itu dia selalu gemetar setiap kali berada di sebuah sumur yang di situ banyak lalat hijaunya. Nah, lalu kemudian diinterogasi, akhirnya ngaku bahwa dia membunuh bersama wanita tersebut. Akhirnya kemudian ditangkaplah, lalu dilaporkan kepada Umar bin Al-Khattab yang waktu itu menjadi khalifah. Nah, ini kasus yang belum pernah ada di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah itu kalau ada orang membunuh, maka hukumannya qisas, dihukum bunuh juga. Cuma kasusnya adalah satu orang membunuh satu orang gitu. Nah, ini kalau kasusnya pembunuhnya lebih dari satu, gimana ini? Apakah mereka itu dibunuh semuanya, atau hanya otaknya, atau hanya eksekutornya saja? Nah, ini yang menjadi muskil atau menjadi problem di saat itu, sehingga kemudian bermusyawarahlah Umar memanggil sahabat-sahabat ahli ijtihad. Nah, kemudian setelah mereka musyawarah, diputuskanlah bahwa betul harus dilaksanakan qisas semuanya untuk semua yang terlibat pada kasus pembunuhan itu. Ya, terkenal ucapan Ali dalam hal ini yang memberikan perumpamaan, seandainya ada sekelompok orang, misalnya 9 orang ya, bersekutu untuk mencuri seekor unta, ya, apakah mereka semuanya akan dipotong tangannya? Ya, maka Umar menegaskan, tentu saya akan potong semua tangan mereka. Nah, ini disamakan, dikiaskan, sehingga kemudian diputuskan semua pembunuh asil dihukum qisas. Ya, jadi ini ya. Jadi prinsipnya pemecahan masalah waktu itu adalah dengan musyawarah, dan ini meminimalisasi perbedaan pendapat. Nah, lalu terjadilah futuhat, penaklukan-penaklukan yang mana akhirnya para sahabat itu terpencar-pencar. Saat terpencar-pencar, maka musyawarah menjadi sulit, sehingga akhirnya para sahabat yang tinggal di tempat-tempat tertentu berijtihad sendiri-sendiri. Ibnu Mas'ud misalnya berijtihad di daerah Kufah, Ibnu Umar berijtihad di Madinah, kemudian Ibnu Abbas berijtihad di Mekah dan sebagainya. Sehingga mulai meragam ikhtilafnya itu, mulai tampak perbedaan, mulai semakin banyak daripada masa sebelumnya. Tetapi masih belum membentuk aliran. Nah, jadi di masa sahabat belum ada aliran fikih, hanya sedikit ikhtilaf sahabat saja. Kita lanjutkan di masa fikih di masa tabi'in. Bagaimana kondisi fikih di masa tabi'in? Di masa tabi'in, fikih yang muncul itu mulai meragam lagi. Kenapa? Karena mulai ada sumber hukum baru. Apa itu? Fatwa sahabat. Jadi fatwa sahabat yang berbeda-beda itu didokumentasi oleh para tabi'in dan dijadikan sumber hukum oleh sebagian mereka, sementara sebagian yang lain tidak menjadikannya sebagai sumber hukum, tetapi dijadikan pertimbangan ijtihad. Jadi ikhtilaf mulai semakin banyak, tetapi masih belum membentuk aliran tertentu. Nah, aliran fikih baru terbentuk itu di masa tabi'ut tabi'in. Baru bisa, artinya bisa kita katakan bahwa awal mula munculnya mazhab itu adalah di masa tabi'ut
tabi'in. Karena perbedaannya di masa itu bukan dari sisi pemahaman nas, tapi sudah sifatnya metodologis. Nah, bisa kita katakan bahwa di masa sahabat, masa tabi'in, itu kalaupun ada perbedaan, itu perbedaan kecil hanya soal memahami nas, tapi kalau di masa tabi'in sudah sifatnya metodologis. Ada dua peristiwa penting yang melatar belakangi terbentuknya mazhab di masa tabi'in. Yang pertama adalah tragedi pembunuhan Utsman, yang kedua adalah perdebatan fikih di antara para ulama. Bagaimana bisa tragedi pembunuhan Utsman itu membentuk mazhab juga? Nah, jawabannya begini. Jadi setelah Utsman itu terbunuh, maka Khalifah Ali itu kan diangkat menjadi pemimpin. Tetapi di sisi yang lain Muawiyah itu menolak untuk mengakui kekhalifahan Ali, sehingga kemudian terjadi konflik, terjadilah perang berkali-kali sampai terjadi perang yang namanya perang Siffin. Waktu itu pasukan Muawiyah hampir kalah, lalu kemudian mereka minta damai, minta sebuah forum namanya Majelis Tahkim. Nah, selesai Majelis Tahkim itu pihak Ali merasa ditipu. Lalu kemudian pihak Muawiyah itu punya kesempatan untuk mengkonsolidasi lagi kekuatan dan pasukan. Nah, adanya Majelis Tahkim ini membuat tidak puas beberapa orang, akhirnya menganggap bahwa pangkal kekacauan umat Islam itu 2 orang, ya, 3 orang bahkan. Yang pertama Ali, kemudian kedua Muawiyah, yang ketiga adalah Amr bin As. Kemudian 3 orang ini digagas hendak dibunuh. Nah, kelompok semacam ini itu dalam sejarah adalah kelompok Khawarij. Nah, Khawarij ini akhirnya mulai membahas tentang masalah siapa yang paling berhak menjadi pemimpin. Ya, siapakah yang paling berhak menjadi pemimpin? Dibahas fikihnya itu. Jadi awalnya adalah pembahasan fikih politik, tapi lama-lama merembet pada banyak fikih yang lainnya. Jadi bisa kita katakan bahwa fitnah pembunuhan Utsman ini memicu munculnya aliran fikih dengan munculnya Khawarij. Lalu kemudian ada juga yang membela Ali secara mutlak, ya, mengatakan bahwa Ali yang paling berhak menjadi khalifah dengan sekian dalil dan sebagainya. Ini adalah kelompok Syiah. Nah, dari Syiah ini awalnya membahas tentang politik, lama-lama merembet pada fikih-fikih yang lainnya. Lalu kemudian kelompok yang dominan di tengah-tengah umat Islam, yakni kelompok Ahlus Sunnah yang mengoreksi kekeliruan Khawarij dan Syiah, ini juga membahas siapa yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Lalu kemudian itu mengembang menjadi banyak pembahasan fikih yang lainnya, gitu ya. Jadi ini kenapa dikatakan tragedi pembunuhan Utsman itu memicu terbentuknya mazhab itu, karena diawali pembahasan fikih politik dulu, yang kemudian mengembang menjadi pembahasan fikih yang lainnya. Adapun perdebatan ulama yang dimaksud adalah perdebatan yang terjadi misalnya antara Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dengan Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Nah, ini setelah mereka berdebat itu banyak sekali fuqaha Madinah yang akhirnya meninggalkan majelisnya Rabi'ah dan kemudian menggelarinya Rabi'ah Ar-Ra'i. Ya. Kenapa? Karena kenapa digelari semacam itu? Karena Az-Zuhri itu bermadzhab Ahlul Hadis, sementara Rabi'ah bermadzhab Ahlur Ra'i. Di Kufah juga terjadi perdebatan serupa antara Ibrahim An-Nakhai dengan Asy-Sya'bi. Ya. Nah, dari perdebatan inilah kemudian muncul variasi metode ijtihad. Di pertengahan abad kedua Hijriyah, metode ijtihad ini semakin menonjol. Setiap tabi'in yang memiliki metode ijtihad diikuti oleh sejumlah ulama, dan mujtahid akhirnya mengikuti metode mereka. Ya, di generasi berikutnya ikhtilaf tersebut semakin luas karena perbedaannya sudah menjangkau sumber-sumber dalil dan makna-makna bahasa. Jadi ikhtilafnya sudah bukan lagi hal furu', tapi juga usul, sehingga setiap kelompok itu punya metode yang khas dalam menggali hukum, sehingga muncullah mazhab, ya. Nah, perbedaan metode ijtihad masing-masing mujtahid di zaman ini itu secara ringkas kembali kepada 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah al-masadirul lati tustanbatu minhal ahkamus syar'iyyah, atau sumber dalil yang dipakai untuk menggali hukum. Yang kedua adalah an-nazrah ila an-nass syar'i, yakni cara pandang terhadap nas syara'. Dan yang ketiga adalah ba'dul ma'anil lughawiyyah allati tutabbaqu fi fahmin nas, yakni pemaknaan bahasa.
Nah, kita akan mengupas satu persatu dari 3 hal yang menyebabkan perbedaan mazhab tersebut. Terkait yang pertama, yakni sumber dalil yang dipakai, maka ada 4 hal yang menjadi penyebab. Apa itu? Yang pertama adalah ada perbedaan metode dalam menentukan kevalidan as-sunnah dan standar mentarjih as-sunnah. Nah, contoh misalnya, ada yang berhujjah dengan hadis mutawatir dan masyhur untuk mentaksis Al-Quran dan memilih perawi thiqah di kalangan fuqaha. Ya, ada juga yang mengutamakan amalan penduduk Madinah ya, daripada hadis ahad. Ada pula yang menerima semua hadis ahad. Ya, ada juga yang hanya menerima hadis dari imamnya. Nah, ada juga perbedaan terkait menyikapi hadis mursal, bisa dijadikan hujah ataukah tidak. Nah, ini semuanya kembali ke hal yang pertama ini, yakni perbedaan metode menentukan kevalidan as-sunnah dan standar mentarjih as-sunnah. Yang kedua adalah ada perbedaan terkait penilaian terhadap fatwa sahabat. Sebagian ulama berpendapat fatwa sahabat itu dalil. Sebagian lain berpendapat bahwa fatwa sahabat itu hanya pertimbangan istinbat dalam fikih, tetapi tidak menjadi dalil, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ada perbedaan sikap terhadap qiyas. Ada ulama yang menerima qiyas seperti Asy-Syafi'i, ada pula yang menolak ya, seperti Az-Zahiri misalnya. Kemudian yang keempat ada perbedaan sikap terhadap ijma'. Ada ulama yang menerima ijma', ada pula yang menolak. Ulama yang menerima ijma' pun itu berbeda pendapat. Yang dimaksud ijma' ini siapa? Apakah ijma' sahabat, ataukah ijma' ahlul bait, ataukah ijma' penduduk Madinah, ijma' ahlul hali wal aqdi, ataukah ijma' kaum muslimin. Jadi ada perbedaan di situ yang mengakibatkan akhirnya produk hukumnya juga berbeda-beda. Terkait sebab yang kedua, yakni perbedaan terhadap pandangan terhadap nas syara, itu ada mujtahid yang terikat dengan pemahaman lafaz nas saja. Nah, mujtahid semacam ini dinamakan ahlul hadis biasanya. Ada juga mujtahid yang memahami makna ma'qul, makna implisit dari lafaz selain makna lafaznya. Nah, mujtahid semacam ini biasanya disebut dengan istilah ahlur ra'yi. Nah, terkait dengan sebab yang ketiga, yakni pemaknaan bahasa. Ada yang mengambil mantuk atau makna eksplisit saja dalam memahami nas. Ada yang menganggap bahwa makna lafaz am, makna umum itu adalah qat'i dari sisi cakupan semua satuannya. Sementara yang lain ada yang memahami itu dhanni. Ada yang memahami hukum asal perintah adalah wajib. Sementara yang lain hanya memahami perintah itu hukum asalnya hanya thalab atau tuntutan saja. Nah, jadi itu adalah 3 hal yang menyebabkan perbedaan ijtihad di masa tabi'ut tabi'in, sehingga kita bisa memahami kenapa kok bisa muncul mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini beda di situ semuanya, gitu ya. Jadi Imam Malik misalnya itu menjadikan amalan penduduk Madinah itu sebagai sumber dalil, sehingga beliau memandang bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu ya tidak disunahkan. Ya, sementara ulama yang lain seperti Asy-Syafi'i memandang hadis yang penting sahih itu menjadi dasar. Jadi hadis tentang puasa 6 hari di bulan Syawal itu sahih, maka harus kita laksanakan walaupun tidak diamalkan penduduk Madinah. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah pakai istihsan misalnya, tetapi Imam Syafi'i menolak memakai istihsan. Imam Syafi'i memandang ijma' kaum muslimin sebagai dalil, tapi kalau Imam Ahmad itu memandang bahwa ijma' sahabatlah yang menjadi dalil dan sebagainya, gitu ya. Jadi itu hal-hal yang menjadi penyebab mengapa ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab. Lepas dari semuanya, kita masuk ke topik yang ke-6. Ragam mazhab itu bukan bermakna penyimpangan di dalam Islam. Jadi walaupun ada 4 mazhab, tapi semuanya itu syar'i, bisa diterima. Kenapa? Karena sejak zaman sahabat sendiri itu sudah ada perbedaan pendapat dalam hukum fikih. Ibnu Abbas misalnya, itu berapa banyak beliau berbeda pendapat dengan Ali, dengan Zaid bin Thabit, dengan Umar dan sebagainya, padahal semuanya adalah gurunya Ibnu Abbas. Ini tidak bermakna Ibnu Abbas itu nggak sopan terhadap gurunya, bukan, ya. Tetapi memang dalam ijtihad itu yang dipentingkan adalah
dalil dan pemahaman yang diberikan Allah kepada seseorang. Banyak juga tabi'in yang berbeda pendapat dengan sahabat, padahal sahabat adalah guru mereka. Malik itu banyak berbeda pendapat dengan guru-gurunya. Abu Hanifah itu juga banyak berbeda pendapat dengan Ja'far Shadiq, gurunya sendiri. Asy-Syafi'i itu juga berbeda pendapat dengan Malik, padahal Malik adalah gurunya. Imam Ahmad juga berbeda pendapat dengan Asy-Syafi'i dalam banyak hal, padahal Asy-Syafi'i adalah gurunya. Ini semua wajar karena memang Islam mendorong ijtihad dan terikat hukum syara, bukan terikat dengan tokoh. Kita bahas penerapan syariat dalam konteks negara. Ya, bagaimana hukum menerapkan syariat Islam dalam konteks negara? Jawabannya adalah wajib. Saya kira semua ulama itu sepakat, ulama yang benar ya, semuanya sepakat bahwa penerapan Islam dalam konteks negara hukumnya wajib. Ya, selama memiliki qudrah, selama memiliki kemampuan. Bagaimana jika nggak mampu menerapkan karena kondisi misalnya belum mampu, politisi yang ada tidak mencukupi, dukungan masyarakat ternyata belum ada misalnya, jika belum mampu maka gugur kewajiban, sebagaimana seluruh taklif itu gugur jika orang itu tidak mampu. Misalnya orang itu wajib haji, kalau nggak mampu kan gugur tuh kewajiban haji. Orang itu nggak mampu berdiri, gugur kewajiban berdiri. Yang dilakukan adalah duduk. Duduk nggak mampu, gugur kewajiban duduk, maka boleh sholat sambil berbaring. Puasa misalnya sakit nggak mampu, ya gugur kewajiban puasa. Wajib mengganti di hari yang lain kalau sudah mampu. Kalau sampai mati nggak mampu, ya sudah nggak dosa. Nah, prinsipnya semacam itu ya. Nah, lalu bagaimana hukumnya mewujudkan qudrah ini? Apakah wajib mewujudkan qudrah atau kemampuan ini? Jawabannya adalah tidak wajib. Ini sudah kesepakatan seluruh ulama ya, bahwa mewujudkan kemampuan itu hukumnya tidak wajib. Jadi haji misalnya itu baru wajib kalau mampu, tapi mewujudkan kemampuan misalnya menabung supaya bisa haji misalnya, itu tidak wajib. Apakah boleh menabung? Ya boleh, tapi tidak wajib. Yang harus ditekankan itu saja. Ya malah bagus berusaha mewujudkan kemampuan, tapi jangan sampai dikatakan wajib menabung demi bisa haji. Jangan pula dikatakan wajib kaya supaya bisa haji. Itu semuanya adalah pemahaman yang menyesatkan, tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Nah, kalau misalnya penerapan syariat Islam dalam konteks negara itu gugur karena belum mampu, lalu apa amal kita? Jawabannya adalah lakukan semampunya sesuai dengan kaidah prioritas, sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Gitu ya. Jadi nggak semuanya harus menjadi politisi, nggak semuanya harus jadi negarawan. Yang mampu ngajar fikih, ajarkan fikih. Yang mampu ngajarkan TPQ, ngajarkan TPQ. Yang mampu jadi guru, jadilah guru yang baik. Yang mampu ngajarkan ide ini dari menjadi dosen, jadilah dosen. Jadi peneliti, jadilah peneliti. Semuanya itu sesuai dengan potensi dan amal masing-masing. Nah, ini saya ingin mengingatkan ke semuanya, hati-hati ya. Banyak aliran menyimpang itu masuk dari tema penerapan syariat Islam dalam konteks negara. Ada yang sampai levelnya itu mengkafirkan sesama muslim, menghalalkan darah mereka, atau minimal menerakakan orang yang tidak sama dengan dirinya. Nasihat saya adalah banyak-banyaklah minta petunjuk pada Allah, selalu rujuklah ulama muktabar, dan jangan merujuk orang-orang majhul yang tidak jelas dinnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.